apakah itu berhubungan dari sebanyak kesenian yang kamu sebutkan di Banyumas tadi, itu apakah mulai ada akar terus tumbuh akhirnya menjadi lengger atau menjadi apa? Enggak. Ya itu akhirnya kesenian itu kayak jadi banyak kayak gitu, jadi lengger, jadi ujungan, jadi cowongan, tapi sebenarnya akarnya sama gitu, dari ritus kesuburan kayak gitu, yang menjadi poin intinya kayak gitu. Akhirnya banyak hal menjadi macam-macam kesenian di Banyumas kayak gitu. Terus di situ mungkin menjadi simbol saya bagaimana saya ingin masuk menjadi lengger di situ. Saya mati dulu. Lanjut. Oh ya. Terus akhirnya setelah mantra masuk ke barangan. Karya barangan itu karena masih lengger lagi. Apa barangan itu apa ledek barangan? Lengger barangan. Ya, karena saya tertarik ketika proses yang di mantra itu karena mungkin kegelisahan saya juga ya, karena saya bertanya kenapa saya suka nari lengger juga kayak gitu. Kenapa saya suka para lebih pintar nari lengger daripada perempuan asli kayak gitu, misalnya yang ada di seumuran saya misalnya kayak gitu. Terus akhirnya saya terus berpikiran, terus mempertanyakan itu, sehingga di tengah perjalanan saya sering ke Jakarta, Solo, Banyumas dan sebagainya, sering lihat ada lengger itu yang ngamen di jalanan kayak gitu. Itu saya mulai tertarik, tapi juga miris kayak gitu, karena sebenarnya lengger itu tempatnya bukan di jalanan kayak gitu, tapi tempatnya balik lagi di daerah asal, yaitu di Banyumas. Tapi kok saya sering lihat ada di Jakarta yang mereka ngamen di jalanan, di lampu merah dan sebagainya kayak gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Selain miris, tapi juga saya mendengar mereka beberapa lengger juga ada yang terkenal di televisi karena kegigihan mereka dengan kesederhanaan mereka bisa memperkenalkan kesenian lengger di nasional lah, karena masuk ke TV nasional kayak gitu. Tapi saya juga akhirnya di situ mulai bertemu dengan pelakunya sendiri, dan saya mewawancarai. Terus ternyata ada 3 hal yang membuat mereka tuh mengamen di sana. Yang satu karena mereka tuh menunggu, karena mereka tuh latar belakang mereka pekerjaannya adalah petani, jadi menunggu panen mereka ngamen di Jakarta. Yang kedua karena mereka tuh malu kalau ngamen di desa sebelahnya, karena lengger di Banyumas kan dianggap tabu gitu. Kalau orang bilang dulu itu lengger karena ada hal lain yang akhirnya menjadikan nama lengger buruk, yaitu karena ada prostitusi gitu. Jadinya lengger dianggap terlembuk misalnya kayak gitu. Akhirnya mereka malu untuk ngamen di daerah mereka sendiri. Yang kedua itu merantau. Yang ketiga memang unsur ekonomi ya, karena ketika mereka ngamen di Jakarta, mereka tuh malah lebih cepat kayanya gitu. Sebulan mereka bisa beli kulkas misalnya, sebulan mereka bisa beli TV, 2 bulan mereka bisa beli motor dan sebagainya. Itu kan mereka lebih banyak daripada kita. Iya. Makanya dan itu mereka lebih nyaman di situ. Akhirnya 3 unsur itu menjadikan mereka akhirnya bertransisi. Ya, tradisi itu jadi bergeser kayak gitu. Dan itu yang menjadikan yang menarik buat saya, akhirnya mengkorelasikan kehidupan seniman yang seperti ini sebenarnya, ngamen gitu dari tempat satu ke tempat lain kayak gitu. Nggak ada bedanya dengan saya sendiri misalnya, nggak ada bedanya juga dengan dosen-dosen di ISI yang menjadi seniman sekaligus mengajar kayak gitu. Bagaimana mereka ngamen juga, walaupun di luar negeri mereka juga tetap ngamen kayak gitu, cuma bedanya kan isi amplopnya kayak gitu. Itu yang mungkin berbeda. Nah seperti itu aku jadi hiburan lah ya. Iya, dan seperti ada yang pengamen yang ada di jalan itu aku ambil, yang aku coba untuk menginterpretasikan lagi dalam pertunjukan barangan kayak gitu. Dramaturginya juga ada senang sedihnya, lara lapanya pengamen atau barangan, lengger barangan itu saya sajikan secara secara ya udah apa adanya kayak gitu. Itu menjadikan kejujuran di karya saya pada saat itu yang membuat penonton tuh menjadi suasana dicapik-capik, karena dari senang, dari gembira, dari konyol, akhirnya sedih juga ada di situ kayak gitu. Itu yang membuat barangan menurut saya berhasil untuk membuat penonton fokus menonton karya tersebut kayak gitu. Berarti kamu menganggap bahwa barangan itu mulai mencuri perhatian Pak ya? Terus setelah itu sampai mana barangan Jakarta? Ya beberapa kali pentas ya, itu udah berapa kali dalam 2 tahun. Itu lama kok.
karya itu sampai 3 tahun hingga 4 tahun gitu masih tetap jalan terus. jalan ya, di Jakarta, di Solo, di Jakarta berapa kali juga, di Banyumas juga pernah, terus diundang berapa kali festival rakyat nasional untuk jadi bintang tamu misalnya kayak gitu. Terus di Jakarta International Festival, ada di Festival Teater Jakarta juga pernah misalnya kayak gitu. Terus perjalanan itu nggak selesai, akhirnya aku ini lagi apa namanya tertarik dengan Lengger terus kan. Akhirnya di sisi lain juga saya pernah melihat ada sosok Lengger namanya Daria gitu. Oke, saya ketemu. Ya ternyata saya berapa kali lihat beliau itu di Wisma Seni pada saat itu waktu diundang di Oh dulu TPS. berarti awal-awal kamu belum tahu, maksudnya tahu. baru kenal di sini ya, kenal Iya, kenalan ya, saya dari- tahu ada penari Lengger tua renta kayak gitu, tapi penarinya masih bagus. Saya nggak tahu kalau beliau itu adalah sosok Lengger namanya Daria kayak gitu. Akhirnya setelah ada pemberitaan ada Lengger lanang namanya Daria, saya tertarik sekali gitu. Saya merasa ada panggilan, kok saya pengen ketemu dan saya pengen berdialog dan apa namanya berguru lah intinya. Kalau di Banyumas namanya Ngkrek lah ya, ngasuh nyantrik, kawero. ya, ngasuh karo atau jadi intilnya beliau kayak gitu. In pakai N. Intil ya. Terus habis itu saya mencoba untuk itu apa ke Banyumas cari tahu di mana letaknya rumah beliau. Akhirnya ketemu gitu dengan beliau. Dari itu bercerita, terus kita sering bersama-sama, entah itu aku belajar nginang atau belajar nembang atau belajar bentuk-bentuk tariannya beliau dan sebagainya. Akhirnya kisah-kisah beliau pun saya serapkan di pemikiran saya. Akhirnya pengalaman itu saya aplikasikan dalam karya Lengger Laut setelahnya. Terus Lengger Laut itu sebenarnya perjalanan dari Daria gitu. Intinya lebih ke perjalanan dan juga transformasi Daria dari Sadam menjadi Daria gitu. Oh ya, nama aslinya Sadam. Nama aslinya Sadam yang akhirnya dikebiri secara spiritualitas untuk menjadi seorang Lengger. Akhirnya dia berubah jadi Daria gitu. Ya di situ mulai orang banyak menyoroti saya ya. Oke. Ya akhirnya banyak orang tahu sampai ya karya itu juga bertahan sampai tahun 2018 gitu. Yang lahir tahun 2017. Enggak 2017. Oh, karya Lengger Laut itu tahun 2015. Lengger Laut Iya. setelah barangan ya. 2014 kalau nggak salah. Akhir 2014 sampai 2018 masih digentaskan karya itu. Lengger Laut kisahnya gimana? Itu tentang perjalanan dari Daria, biografi Oh, dari Daria. mengangkat tentang Daria. Iya. Setelah Lengger Laut ada apa lagi? Setelah Lengger Laut sebenarnya percilannya itu kayak potongan-potongan ya, petilan-petilan dari babak besarnya Lengger Laut. Saya petil lagi jadi ada penantian Daria, ada Dadi Lengger, ada. Oh, kamu berarti mengambil kisah-kisahnya Daria itu, Iya, kamu cuplik-cuplik. Wah, cuplik-cuplik. keren. Aku potong-potong ada Lengger metal kayak gitu. Ya, itu dokumentasinya komplit semua. Ada. Oke, itu bisa jadi Sebagian film ada di dokumenter YouTube. keren itu. Beneran bisa jadi film dokumenter keren. Karena pelaku dirimu kan saat ini melakukan riset tentang Lengger dan kamu kembangkan menjadi karya, dan karya itu kan terdokumentasi, artinya ya bagus. Karya-karya itu continue. Jadi enggak. Nah, makanya ketika kamu riset tentang satu bentuk dari tradisi itu gak bakalan selesai. Artinya banyak itu baru dari Daria. Iya. Nanti mungkin kamu ketemu lagi siapa, dia punya sesuatu apa dari Banyumas juga kan bisa berkembang. Terus Iya. setelah itu Among Us ya terakhir ya? Ya Pak. Maksud itu permainan Oh bro. iya, gara-gara Dayu ya Among Us. Kayaknya nek ngomong karo aku Among Us lho kan golek ke YouTube lho. Habis Lengger Laut itu kan ya masih ada petilan-petilan itu kan, ada Lengger metal, ada apa namanya penantian Daria, ada Itu masih Menunggu. di Daria. Iya semua. masih Daria itu masih. Lengger masih metal dari itu Daria. gimana? Ada apa dengan metal itu? Lengger metal itu karena apa ya? Saya melihat mungkin karena di Banyumas itu punya sejarah bagaimana akulturasi itu sangat kuat ya. Misalnya ada percampuran dangdut dengan calung, akhirnya jadi Lengger yang sekarang jadi Banyumas itu tidak menutup untuk apa namanya perubahan gitu, tapi selalu mengikuti zaman gitu. Dan Banyumas itu kalau dilihat itu kayak dalam perapatan, jadi setiap
perbatasan itu punya ketemu di situ. ketemu kesenian kader yang berbeda-beda gitu. Dan situ mereka akhirnya berubah dan berevolusi menjadi lengger sekarang kayak gitu. Nah, sejarah itu akhirnya saya juga mengaitkan dengan bagaimana lengger kenapa tidak digabungkan dengan metal yang sama-sama, kalau menurut saya juga kesenian pinggiran kayak gitu. Oh, itu kamu riset metal beneran? Iya. Metal Iya, metal underground gitu. Itu dari pengalaman yang dialami dari ya? Dari lengger, sejarah lengger sendiri kayak gitu. Akhirnya di situ saya coba menggabungkan lengger dengan metal. Itu Ya. kalau kamu kembangkan sekarang mungkin berdos lagi loh nih. Dulu soalnya belum sekencang ini media sosial, lengger metal, karena lengger dan metal itu sama-sama kuat. Di wilayah tradisi metal mesti nenggone budaya urban masyarakat anak muda sekarang. Terus Ya bisa jadi itu besoknya lagi ya. Benar. Itu waktu saya berkolaborasi sama Mas Jiwo. Oke, Mas Jiwo. Ya. Oke, Mas Jiwo. Ya, Mas Jiwo dan beliau sangat welcome sekali dengan kolaborasi ini. Akhirnya dipentaskan di Arjok waktu itu. Dan setelah lengger laut dan pedel-pedelannya itu, akhirnya saya kan masuk riset lagi, jadi saya selalu pulang ke rumah untuk mencari apa yang sedang saya pikirkan kayak gitu, atau sedang tulisan apa yang saya pikirkan. Akhirnya saya coba coba pulang aja, siapa tahu ada jawaban atau masih ada pertanyaan kayak gitu. Yang jelas saya tidak tahu kenapa pikiran saya selalu traveling lah kayak gitu. Ketika saya mendalami lengger kayak semakin jatuh cinta kayak gitu. Akhirnya itu membuat saya menuju ke karya-karya berikutnya kayak gitu. Setelah itu akhirnya muncul karya Nosiorit. Nosiorit ya. Nosiorit itu juga merupakan pengalaman saya dengan Daria yang akhirnya menemukan konsep peleburan di situ. Peleburan karena saya tertarik dengan tubuh beliau ketika menarikan lengger dan juga keseharian beliau ketika menjadi lengger juga, yang akhirnya di situ ada sebuah konsep, kalau di Jawa ada namanya nyawiji gitu, nyatu jadi siji, yang akhirnya tidak bisa terdeteksi lagi beliau itu laki-laki atau perempuan, jadinya bisa seperti itu. Ya, beliau adalah manusia yang memang berrevolusi ya, bermetafora gitu. Akhirnya menjadi beliau sekali bertransformasi menjadi beliau yang sekarang ini. Dari konsepnya nyawiji itu akhirnya lahirlah karya Nosiorit ya. Kalau dalam bahasa itu no si he or it, tidak laki-laki, tidak perempuan, ataupun benda ya, lengger jiwa lah akhirnya ya, lengger itu sendiri jiwa yang merdeka ya. Lengger itu ya, jiwa yang merdeka. Itu ngomongin jiwa merdeka ya, lengger itu memang dari sanubari, dari jiwa yang memang bebas, yang diekspresikan juga secara jujur kayak gitu, apa adanya kayak gitu, tidak ada sekat-sekat kayak gitu. Itu yang terpacarkan di dalam dan juga di luar sama. Makanya kan lengger sebenarnya sederhana, tapi pemaknaannya atau aplikasinya setiap orang berbeda-beda kayak gitu. Dan Nosiorit itu akhirnya monster ya. Monster. Waktu itu monster juga aku mulai lagi dengan riset juga bagaimana apa tuh monster ya, itu apa? Monster itu sebenarnya dulu itu transformasinya namanya dulu entrance itu kayak pintu masuk lah ya, pintu masuk yang akhirnya berganti menjadi monster. Monster itu aku memaknai bagaimana tubuhku itu tidak mau dikotak-kotakan gitu ke dalam spesifikasi manapun kayak gitu, nggak mau ke spesifikasi baik ataupun buruk, teater atau tari misalnya, laki-laki ataupun perempuan misalnya, terus pokoknya banyak hal kayak gitu. Itu yang membuat saya halal ataupun haram misalnya kayak gitu. Itu yang membuat saya para di tubuh diantara itu menjadi menarik kayak gitu, karena bisa saya sendiri bisa memaknai itu menjadi sebuah hal yang menjadi menantang buat saya dan indah kayak gitu. Akhirnya saya beri nama judul monster di situ, diantara banyak hal. Itu yang diangkat FPK kemarin itu ya? Iya, sebenarnya itu adalah tugas akhir saya S2. Akhirnya ketika selesai tugas akhir saya monster pertama, saya kembangkan lagi jadi monster 2.
jadinya berganti Voyage of Langier, A Monster Voyage of Langier gitu. Itu sampai mana aja Monster? Monster itu kan baru akhir tahun kemarin ini kan dipentaskan. Yang Monster kedua itu, kalau Monster pertama udah berapa kali dipentaskan di Kalimantan, di Makassar, di Jogja. Itu sebenarnya termasuknya masih progres gitu. Karena saya merasa karya saya tidak pernah belum pernah selesai kayak gitu. Yang akhirnya dilanjutkan lagi di Monster 2 yang akhir tahun kemarin baru dipentaskan, dan rencana tahun ini memang mau ada dipentaskan lagi di bulan Agustus di Ajok, insya Allah kalau masih tetap berjalan. Terus saya mau ada kantor juga di akhir tahun ini di bulan November, ya masih di sekitar Indonesia saja, turunnya di Kalimantan, Makassar, Bali, dan juga beberapa kota di Jawa. Dan saya balikan lagi di Banyumas juga kayak gitu. Terus kalau ke luar itu kamu pentasin karya atau ngapain? Kebanyakan pentasin karya gitu. Karya apa aja ya? Karya ya waktu itu saya mementaskan karya Lengger Laut sama Losi Hiorit. Di mana itu? Di Belgia, beberapa kota di Belgia, ada 4 kota di Belgia. Terus kebetulan karya saya diterima di sana, dan memang memang kurasi di sana kan sangat kuat gitu. Jadi tidak banyak karya yang bisa diterima di beberapa gedung di Eropa gitu. Dilalai karya saya bisa diterima di sana kayak gitu. Karena saya juga mendengar ada satu karya memang seniman besar juga tidak bisa masuk karena tidak masuk spesifikasi dari kuratorialnya, karena mereka menganggap bahwa ada banyak hal yang menjadi karya itu bisa masuk ke dipentaskan di sana. Salah satunya juga kekaryaannya si seniman, terus kedalamannya juga, terus berapa tahun berkarya juga termasuk kuratorialnya. Ya. Berarti menurutmu paling sulit yang dipentaskan di Belgia? Jarang memang yang berangkat ke Belgia ya. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai ke Belgia? Itu karena ada kurator juga kan, namanya kuratornya itu ada dari Indonesia, ada juga ada dari Belgia juga yang datang. Rekomendasi ya kalau yang dari Indonesia? Iya, mungkin rekomendasi yang saya kenal itu di sini ada Pak Salwul Gianto, Pak Sal, okay. Bu Amna, terus itu yang menurut saya yang beliau itu merekomendasikan saya gitu. Saya itu juga ada kuratornya dari Eropa juga ada. Itu melalui duta besar Indonesia di Belgia. Iya. Terus hanya mereka datang ke sini dan menemui saya kayak gitu, dan mereka mempertanyakan apa yang sedang saya kerjakan kayak gitu. Ya saya dari apa yang sudah saya kerjakan sekarang saya ceritakan, dan akhirnya 2 karya saya dipentaskan di sana kayak gitu. Itu yang buat saya menarik karena ada kolaborasi di sana, karena saya kolaborasi dengan lighting di sana, dari sana ada juga kostum desainer dari sana. Oh, sifatnya kolaborasi iya, sama sana. Yang dan dramaturginya juga dari sana, yang akhirnya karya itu menjadi semakin, berkembang di sana berarti. Ya, semakin di sana ya. Iya. Ya, pematangannya di sana karena saya dapat residensi selama hampir 10 hari di sana, akhirnya karya itu residensi itu menggarap karyamu berarti ya. Jadinya lebih matang lah ya, bagaimana akhirnya karya saya bisa diterima di sana dan menjadi bahan diskusi setelahnya kayak gitu. Keren loh, Tasman ini. Ya. Amin, Bro. Atau yang tekan Belgia ya apa sih? Mbak aku diajak suruh bawain koper gitu ya, nggak apa-apa loh, Bro. Alah yo. Mesake to, Bro. Ya, A Monster. Tapi selain itu ya kalau di luar negeri saya juga proyek yang lain juga ada, misalnya kolaborasi juga dengan beberapa jadi penari. Ya, tapi saya suka kolaborasi di luar negeri karena sama-sama kita tuh setara gitu. Jadi nggak ada penari, nggak ada koreografer, tapi bagaimana kita mencari talent kayak gitu yang sama-sama mencari, kita memberikan pemikiran kita di karya itu supaya berkembang jadi seperti apa. Jadi gitu. Satu karya yang utuh. Iya, tidak ada senior. Iya, tidak ada senior dan junior gitu yang buat saya. Itu di mana? Itu pertama kali saya itu di Singapura dengan Daniel Kok. Beliau koreografer yang menurut saya pintar kayak gitu. Secara pemikiran dan secara usianya berapa itu? Sekarang sekitar 41 atau 42. Masih muda juga ya. Muda.
beliau yang mengajarkan saya bagaimana mengolah tubuh dan juga mengolah pemikiran kayak gitu, akhirnya bisa menjadi karakter saya sekarang gitu. Ya, itu yang saya transfer kepada penari-penari saya, yang akhirnya penari saya tidak menjadi saya tapi mereka sendiri dan berkembang kayak gitu. Keren, harusnya seperti itu Ya, tidak menjadi orang lain karena ya, masing-masing punya karakter, tinggal dimunculkan ya, ya. betul. Dan dibuka sedikit ya itu ya. Potensinya Iki lho, kowe iki patute iki ning banyu. Malah ning ngene bangunane keduran kok ya. Oke, iya kayak gue, ya itu yang buat saya juga membuat pelajaran buat saya sendiri, pengalaman kolaborasi dengan orang lain juga, seperti Hanafi Muhammad juga seorang pelukis abstrak satu-satunya di Indonesia mungkin ya, atau pertama kali gitu, yang memang membuat, yang beliau tuh mengundang saya, mengajak saya untuk berkolaborasi, yang beliau juga mengajak satu seniman senior juga namanya Maxim Hebner dari Kanada, yang beliau juga basicnya adalah balet tapi dia bosan dengan kebaletannya atau balet sendiri, yang mencoba bereksperimental dengan hal lain kayak gitu ya. Akhirnya bertemu dengan saya bertiga, saya Hanafi Muhammad dengan Maxim, yang itu juga membuat saya belajar banyak hal bahwa kolaborasi itu penting tanpa memandang umur juga, karena beliau umurnya 60 dan 50, saya sendiri masih muda sekitar 70-an, dan itu buat saya wah ini menarik, saya jadi bebas di situ juga untuk ngapa-ngapain, dan kita sama-sama mengeluarkan apa yang kita miliki dan tidak ada batasan kamu senior ataupun junior. Yang saya lebih penting karena itu menjadi kita berkembang gitu. Iya benar, ya konsep kolaborasi yang benar seperti itu. Tapi kalau kita berada di wilayah kita sendiri ya tetap nggak mungkin kalau kayak gitu, mestinya ya okewo. Tapi sebenarnya kan itu nggak harus ya, nggak harus, bebas namanya kolaborasi kan gitu. Tapi iya, tapi kecuali di order lo ya. Untuk manut. Ya kalau karya orderan itu beda, tapi intinya saya tidak pernah bikin karya orderan dan bro. Iya nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena saya masih basicnya dari apa yang saya sedang kerjakan kayak gitu sampai sekarang pun kayak gitu. Karena kalau karya orderan mesti harus yang ini harus warna merah, ini harus hijau, terus gini, waktu ribet bro. Nanti kalau saya jadi wali kota situ saya order lo ya. Jangan bro. Wali kota. Ya ada karya orderan waktu ya setelahnya ini, setelah Nosirot kan karya Cabraka itu bukan sifatnya itu kayak apa ya, ya orderan dari Salihara. Salihara itu karena 10 tahun berkarya, 10 tahun Salihara, nonton Salihara, akhirnya saya disuruh bikin karya. Tapi itu juga saya memang sedang proses bikin karya juga kayak gitu. Sekalian akhirnya dibiayai sama Salihara menjadi karya Cabraka pada saat itu. Ya, keren. Berarti karyanya udah berapa totalnya sampai sekarang? Itu belum yang kecil-kecil ya, yang kamu di peti itu nggak usah sih, karya-karya master lah ya. Ya sekitar 15 sama ya, 15-an, 13 sama 15-an gitu yang membuat saya. Itu masing-masing rezekinya beda-beda ya. Beda-beda. Iya, Belanda. Gila. Tapi itu ya kalau saya lihat, karena saya memang jadi perjalanan saya sendiri, yang saya pertanyaan saya, kegelisahan saya ekspresikan lewat karya saya gitu. Mungkin saya lebih tepatnya bagaimana kegelisahan saya itu bisa saya olah kayak gitu. Ya akhirnya menjadi sebuah karya. Gitu. Kalau orang kan biasanya kegelisahan menjadi gairah atau dicurahkan atau curhat kayak gitu. Tapi saya lebih bagaimana gelisah itu bisa diolah jadi sebuah karya yang bisa mengekspresikan, bisa ditonton oleh penonton, yang bisa dirasakan kayak bisa gitu. dirasakan, membawa manfaat. Karena seniman itu memang tugasnya menyampaikan pesan juga loh. Ya apalagi kamu kan sekarang generasi kita nih, generasi apa nggak tahu. Generasi transformasi, generasi Z ya. Nah itu kan ya pesan-pesan harus tetap disampaikan juga. Karena kan waktu kecilmu aja sungai bersih, tiba-tiba sekarang butet, jadi kayak kopi itu kan enak juga. Iya. Tapi pesan itu kalau menurut saya, pesan itu ada di penontonnya sendiri. Iya, karena penonton itu sendiri, tergantung pengalaman penonton sampai seberapa beliau punya pengalaman, akhirnya bisa apa yang bisa didapatkan dari sebuah karya saya gitu. Karena beberapa orang juga ada yang sengaja datang ke saya gitu ketika saya pentas karya Nosiorit dan juga Monster kayak gitu. Ada juga yang curhat lewat Instagram kayak gitu. Ada juga yang curhat langsung sampai dia nangis karena merasa bahwa karya saya kayak membebaskan jiwa mereka kayak gitu.
karena tiba-tiba mereka datang dan menangis karena mereka merasa dirinya itu bebas ketika melihat saya menari, dan sampai beliau itu menangis, sampai dia orang itu menangis, gak tahu kenapa, karena mungkin, dan akhirnya mereka cerita banyak sekali tuntutan keluarga, tuntutan masyarakat yang mereka harus hadapi sekarang. Jadi hidup mereka seperti robot yang memang sudah diatur gitu. Karena takut untuk merdeka itu Ya, tadi ya sebenarnya ya. Sebenarnya itu yang menurut saya sangat luar biasa ketika mereka bisa ngomong ke saya dan akhirnya bisa menikmati karya saya, dan mereka bisa training juga melihatnya, dan mereka ingin hasrat merdeka jiwa dan juga raga mereka itu tersalurkan juga kayak gitu. Dan itu yang sampai sekarang yang mereka perjuangkan. Aku mungkin sekarang akhirnya banyak sekali pemuda-pemuda sekarang ya, zaman sekarang yang memang mereka kayak terkungkung, atau mereka tuh berusaha melawan apa itu aturan keluarga ataupun masyarakat yang dibentuk. Akhirnya mereka berusaha untuk bebas. Nah, akhirnya menemukan jati diri lah. Beberapa yang bisa menemukan, ada beberapa yang masih tetap mengikuti arus kayak gitu. Dan kalau tidak ya akhirnya banyak orang yang stres sekarang, anak muda yang stres gitu. Banyak, karena gejolak batin dan jiwa itu mau jadi apa, pegawai ya piye, sulit banyak apalagi orang, saat ini misalnya orang tua menuntut jadi PNS atau orang tua menuntut jadi polisi, padahal misalnya anak itu tidak mau jadi polisi kayak gitu dan sebagainya lah. Itu yang membuat orang-orang sekarang, anak muda sekarang jadi stres kayaknya itu. Apalagi teknologi sih semakin pesat, terus manusianya sudah dikuasai lah ya banyak hal kayak gitu. Ya intinya itulah, beberapa orang memang curhat, yang akhirnya di karya saya bisa menjadi obat buat mereka sendiri. Yaitu menurut saya hal yang menarik kayak gitu. Dan saya sendiri, kamu juga senang ya, senang berkarya ya, ada feedback. Ya. Oke, panjang juga loh obrolan kita ini ternyata. Jadi memang kalau melihat Othniel Tasman ini orangnya tekun ya berarti ya. Dilihat dari kecil tadi sampai sekarang itu kan kamu kepo pada satu hal itu buat tekuni sama potong-potong. Terakhir sama Mas Garin itu gimana? Kalau sama Mas Garin gimana? Kalau sama Mas Garin, itu juga apa ya namanya? Semua itu berjalan apa ya? Saya sih lebih fokus ke diri saya sendiri gitu. Saya sebenarnya lebih fokus bagaimana saya membuat diri saya konsisten gitu. Bagaimana kegelisahan saya tetap terrealisasikan kayak gitu. Tapi ketekunan saya mungkin dilihat di orang banyak ya, nggak cuma Mas Garin aja. Akhirnya banyak orang ingin berkolaborasi dengan saya. Begitupun juga ketika Mas Garin akhirnya menghubungi saya untuk menjadi asistennya beliau. Pada saat itu saya sedang di Manado, di Tomohon, sedang mengerjakan proyek dari pemerintah juga. Akhirnya beliau datang sendiri ke Manado dan bertemu dengan saya untuk mengajak saya bergabung, berkolaborasi dengan karya beliau yang baru kayak gitu. Ya pada saat itu saya juga masih mikir-mikir karena kegiatan saya kan waktu itu lumayan banyak kayak gitu. Akhirnya ketika disesuaikan dengan jadwal saya dan bisa, saya ajakan Mas Garin gitu. Akhirnya karya itu ketika saya masuk ke dalam proyeknya Mas Garin, saya juga selain jadi asisten juga jadi koreografer dan juga jadi penari pada saat itu. Tapi di tengah perjalanan karena saya harus memilih 2 di antara 3 itu, akhirnya saya melepaskan saya sebagai penari di karya Mas Garin gitu. Akhirnya saya juga cukup menjadi koreografer dan juga asisten saja karena itu sudah bikin pusing saya. Lumayan. Oke, sudah membuat pusing saya. Itu berjalan selama 2 tahun sampai terakhir kemarin dipentaskan di namanya Karya Planet, dipentaskan di Australia, di Melbourne, di Belanda, di Amsterdam, sama di Düsseldorf. Yang memang itu adalah festival yang bergengsi lah ya. Sama Nur Salim ya di Anugerah juga ya? Ya, Nur Salim juga sebagai komposer juga di karya itu, tapi beliau di Amsterdam sama di Düsseldorf nggak ikut karena beliau punya proyek sendiri. Keren ya. Planet Alamin. Planet Alamin. Oke, sidik weh. Planet Alamin itu apa sih? Wes baru penuntutan kita itu banget. Jadi kan suatu saat ngobrol lagi. Planet Alamin itu menurut saya adalah pemikiran Mas Garin ya tentang prediksi bumi ini gitu. Bagaimana bumi ini hancur atau kena tsunami
yang akhirnya meninggalkan, itu sebenarnya cerita meninggalkan satu manusia yang hanya satu manusia saja dan satu telur. Dan telur itu adalah simbol energi dan juga simbol kehidupan gitu. Tapi bagaimana kalau telur itu tidak menetas, akhirnya manusia itu mencoba untuk menetaskan telur tersebut untuk mendapatkan kehidupan baru kayak gitu. Pertumbuhan. Iya, namanya kehidupan. Iya, pertumbuhan bisa kehidupan baru. Tapi di sela-sela manusia itu ingin menetaskan telur, ada monster sekelilingnya yang ingin merebut telur tersebut karena kelaparan gitu. Mas Garis. Tapi monster tersebut adalah monster yang berasal dari plastik atau rongsokan-rongsokan yang dihasilkan oleh manusia. Oke. Jadi manusia itu adalah menciptakan plastik tapi tidak pernah bisa menghancurkan plastik tersebut. Bahkan manusia yang mati plastiknya masih hidup. Ya, akhirnya monster tersebut yang mencoba untuk merebut telur dari manusia tersebut diselamatkan oleh satu burung. Ya, burung itu bisa diasosiasikan burung enggang atau burung dari Irian lah ya. Iya, akhirnya burung itu akhirnya ingin menetaskan si telurnya tersebut dan juga dibantu manusia. Tapi manusia itu mati karena monster tersebut. Manusianya mati, akhirnya burung itu menetaskan telur. Namun burung itu akhirnya mati juga dan telurnya menetas. Akhirnya muncullah kehidupan baru di bumi. Ya. Akhirnya berusaha lagi untuk bertahan dan menjadi memulai perjalanan lagi kayak gitu. Tapi yang menarik di situ karena Mas Garin mengambil tema Melanesia gitu. Melanesia adalah populasi kulit hitam di Indonesia yang lumayan banyak lah ya, sekitar Papua, ada NTB, NTT, ada Sulawesi juga yang memang jarang dilihat kayak gitu karena kebanyakan orang luar kan melihat Indonesia kan dari kacamata Jawa misalnya, tarian Jawa dan sebagainya. Tapi ini Mas Garin mengambil Melanesia yang punya culture dan juga tradisi yang kuat juga untuk bisa diperkenalkan di internasional kayak gitu. Itu yang paling penting. Di sisi lain juga isu-isu dari kemanusiaan juga diambil juga oleh Mas Garin, bagaimana orang-orang Papua bisa bertahan dan sebagainya, dan itu yang menjadi menarik kayak gitu, yang di karya ini bisa diterima dan bisa didanai oleh beberapa festival di luar negeri karena narasi Mas Garin yang menarik juga kayak gitu. Oke. Dari cerita tapi dihubungkan juga dengan riset. Memang Mas Garin pendalaman sejarahnya ya. Dan beliau memang sudah hampir 10 tahun di Papua. Oh gitu, bolak-balik hampir 10 tahun dan akhirnya ini baru ada momen untuk bisa mengangkat isu-isu tentang Melanesia dengan cerita planet Lamen. Iya, menarik sekali. Sepertinya cukup ya bro. Iya. Panjang ya. Panjang bro. Sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak, tapi ya mungkin lain kali ya. Lain kali nanti disambung lagi kalau saya bergairah untuk ngupas beliau lagi. Iya. Kita pernah bikin video ya dulu ya. Nanti kita bikin lagi tuh. Iya oke. Setelah Thank itu you. kita bikin lagi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Wes subscribe ya. HP-mu. Balik kita subscribe cuy.